pasar membeli ikan teri. Halo semua, saya Anjani Dwi Utari dengan NIM 2305 134900. Terbang melayang burung kenari, hinggap di pohon cendana. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Elhabiza Salsabila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elhabiza Salsabila dengan NIM 2305 134901 dengan nomor absensi 38. Bang Udin jualan bakmi, kuahnya dicampur ikan teri. Demi menjalin silaturahmi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Khairul Jaludin dengan NIM 2305134902 dengan nomor absensi 39. Pohon pepayu tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Perkenalkan, nama saya Suci Islami dengan NIM 2305114008. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa singgah ke Bekasi. Assalamualaikum semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo, assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vini Narabisa Nisan dengan nomor NIM 2305134905 dengan nomor urut absen 40. Orang Melayu memiliki sistem kesehatan sendiri. Pengobatan Melayu biasanya lebih kepada racikan dari tumbuhan obat, didoakan, dan ada pula yang berbentuk ritual orang yang memiliki keahlian sebagai pengobatan tradisional yang biasanya disebut sebagai tabib, dukun, bomo, dan kemantan. Pengobatan orang Melayu terbagi menjadi 3, yaitu ramuan, mantra berdukun, dan ritual. Ramuan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan berasal dari kata ramu dan berarti tebas dan kumpulkan. Dengan kata ramuan dalam perdukunan dirangkap-rangkap dimaksudkan terhadap sekumpulan bahan-bahan yang dipakai untuk pembuatan obat. Dalam pandangan lain, ramuan baru dipandang menjadi obat setelah ditawari mantra oleh sang dukun. Ramuan itu dengan keyakinan dan permohonan kepada Tuhan dapat menjadi obat yang mantranya cukup dengan bacaan bismillah saja, menurut Hamidi pada. Yang kedua, mantra berdukun merupakan suatu ritual pengobatan tradisional terhadap orang sakit. Ritual ini disampaikan dengan gaya penyajian mantra, yaitu berbisik dan sekali dengan teriakan, dan disajikan oleh 2 orang, yaitu dukun dan pebayu. Status teks adalah murni lisan. Tempat ritual dilaksanakannya di rumah si sakit pada malam hari. Syarat dan alat yang diperlukan adalah kemenyan, bunga, mayang pinang, titioban, dian yaitu lilin dari madu, capa putih, cincin perak, limau mentimun, serta air tawar. Dan yang ketiga yaitu ritual. Secara sakral, ritual dalam masyarakat Melayu cenderung mengarah pada proses pengobatan, menempah diri, dan menolak bala. Secara umum, ritual Melayu untuk hal-hal tertentu, wujud dan tujuannya yakni sebagai penghormatan, penyempurnaan, dan perlawanan. Nah, materi berikutnya adalah pelaku perobatan. Pelaku perobatan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tabib. Gelar tabib ini dikenal dalam masyarakat kerajaan atau kesultanan. Tabib adalah seorang penanggung jawab kesehatan rakyat dan kerajaan. Dalam istana, biasanya seorang tabib diangkat oleh raja sebagai orang yang mengurusi kesehatan raja dan jajarannya. Yang kedua yaitu dukun, adalah orang yang memiliki keahlian sebagai pengobat tradisional. Ada berbagai jenis dukun, diantaranya ada dukun bayi atau dikenal dengan bidan, dukun pijit, bomo atau dukun perantara roh, dukun dala atau mudin, dukun wiwit atau pawang yang pakar dalam upacara menuai, dan lain-lainnya. Yang ketiga, bidan, yaitu perempuan yang memiliki pengetahuan dan terlatih untuk membantu kelahiran. Bidan bertanggung jawab menjaga kesehatan ibu sejak ibu itu mengandung sampai setelah berpantang sampai 44 hari selepas bersalin. 4. Itu bomo, adalah pemimpin dalam ritual pengobatan tradisional. Bomo sering juga disebut dengan dukun atau pawang, namun memiliki derajat pengetahuan yang dianggap lebih tinggi.
Setiap bomo biasanya memiliki keahlian khusus masing-masing berdasarkan bidang ritual tertentu yang dikuasai. Dan yang terakhir yaitu kumantan, adalah seorang dukun atau bomo yang memiliki keahlian khusus dalam penyelenggaraan ritual pengobatan Babalian. Pada saat melaksanakan ritual Babalian, kumantan memakai pakaian berwarna kuning dan berkopiah. Kumantan adalah pelaku pengobatan yang paling tinggi ilmu kebatinannya. Ia dianggap sebagai sepuh dari tukang obat lainnya. Jenis pengobatan orang Melayu. Yang pertama ada ritual dan upacara. Prosesi pengobatan yang dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai cara dalam satu rangkaian pengobatan. Misalnya menggabungkan antara tarian, mantra, meditasi, ramuan, dan lain sebagainya. Ritual adalah cara dukun untuk mengetahui penyakit sebagai tindakan dalam mencari ramuan obat atau prosesi pengobatan tingkat akhir. Cara ini dilakukan sebagai tindakan pengobatan penyakit yang berat atau penyakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk gaib. Babalian, ritual pengobatan yang dikenal di Sentajo, Rantau Kuantan. Ritual ini biasa dilakukan untuk mengobati orang yang sakit parah, dan cara-cara pengobatan lain tidak berhasil mengobati penyakitnya. Tujuan ritual ini ialah untuk mengetahui jenis penyakit, penyebabnya, cara pengobatannya, cara mendapatkan ramuan obatnya, dan petunjuk lainnya melalui bantuan roh gaib yang dengan sengaja dipanggil melalui ritual itu. Caranya adalah Badewo, merupakan upacara pengobatan yang dilakukan oleh dukun yang disebut kemantan. Kemantan bekerja dengan dibantu 2 orang bujang ketubung, 1 ketawa, dan 4 orang pebayu. Upacara ini juga dikenal sebagai upacara Mambang Deo-Deo. Yang selanjutnya adalah Badike, ritual pengobatan di kalangan orang hutan. Ritual ini dilakukan oleh seorang spesialis, dukun atau bomo dengan bantuan roh gaib. Dukun atau bomo memanggil roh gaib dengan nyanyian khusus dan menyanyikannya dalam keadaan selap. Syair yang dinyanyikan berbahasa Melayu logat suku hutan. Badike ini berlangsung sekitar 3-5 jam atau tergantung penyakit yang diderita pasien. Belian adalah pengobatan pada penyakit petalangan di kawasan bekas kerajaan Pelalawan. Buang talam adalah upacara yang ditujukan untuk memberi makan makhluk halus yang dipercaya telah mengganggu kesehatan pasien. Yang selanjutnya ialah menyambung ayam. Menyambung ayam merupakan rukun dalam pelaksanaan berbagai ritual dan upacara, misalnya menembak, bulian, balai panjang, mahdigai, balai terbang, bedukun, sanggaran, mengimbau, menanggui, membangun sialang, dan lain sebagainya. Ramuan dalam upacara dan ritual. Daun jerangu, alat peralatan semah menyemah. Non-ritual, pengobatan ini biasanya digunakan dalam pengobatan sakit yang dianggap ringan. Metode pengobatan yang digunakan yakni dengan menggunakan ramuan-ramuan obat yang diracik oleh dukun. Pada ramuan itu, dukun membacakan doa atau mantra. Selain itu, ada juga penggunaan alat-alat yang diciptakan dukun sebagai media pengobatannya seperti alat bekam dan lain sebagainya. Yang pertama ada bekam. Cara pengobatan tradisional dengan mengeluarkan darah kotor atau angin pada tubuh seseorang. Tujuan pengobatan ini adalah untuk menyembuhkan sakit kepala. Ada tangeh. Pengobatan tradisional ini dilakukan dengan cara membuat ramuan dedaunan, kulit kayu, dan urat kayu dimasukkan ke dalam periuk besar yang berisi air. Ramuan tersebut direbus sampai airnya menggelegak. Lalu periuk tadi diletakkan di bawah tempat duduk. Kemudian orang yang sakit didudukkan dan tubuhnya ditutup dengan tikar. Lalu uap tersebut diarahkan ke tubuh orang sakit selama lebih kurang setengah jam. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu jenis-jenis sakit. Pertama ada campak, sejenis penyakit berjangkit yang menyebabkan pengidapnya demam dan berbintil-bintil merah pada kulitnya. Campak dipercayai hanya diderita sekali seumur hidup, biasanya pada masa kanak-kanak. Selanjutnya demam, yaitu orang menderita panas tubuh yang tinggi, tubuh terasa lemah dan tidak bersemangat.
berbagai ragam istilah demam dalam masyarakat Melayu, contohnya seperti demam kapialu, sakitnya disertai panas, tubuh yang naik turun, terkadang suhu tubuhnya panas dan tinggi, kemudian seketika itu juga bisa menjadi merasa kedinginan. Selanjutnya yaitu demam kura, badan terasa sangat dingin hingga menggigil, akan tetapi sebenarnya jika dirasakan oleh orang lain, itu akan terasa tubuhnya terasa lebih panas. Selanjutnya ada guna-guna, merupakan sebagai obat pengasih yang menggunakan jampi, mantra, dan benda-benda tertentu yang menyebabkan semangat seseorang takluk sehingga mengikuti kemauan orang yang mengguna-gunai. Biasanya guna-guna dipakai oleh orang yang menginginkan orang lain menjadi kekasihnya, namun orang yang diharapkan tidak menanggapinya. Selanjutnya yaitu kadal, penyakit kulit yang menyebabkan kulit itu pecah-pecah dan berbelang putih. Kadal sering terjadi di kaki, terdapat berbagai jenis kadal yang dapat menimpa seluruh badan seperti kadal anjing dan kadal. Penyakit berikutnya yaitu ketuguran, sejenis penyakit yang dipercayai berasal dari gangguan makhluk halus atau hantu atau jin. Penyakit ini wujud dalam kepercayaan leluhur masyarakat Melayu yang mempercayai bahwa makhluk halus, khususnya hantu, telah menegur manusia dengan tujuan tertentu, misalnya mengusik. Biasanya manusia yang lemah semangat yang mengalami keteguran ini. Selanjutnya yaitu ada panau. Panau itu bercak atau tanda yang terdapat pada kulit manusia, tidak menunjukkan rasa sakit, warnanya putih. Di masa lalu, pada masyarakat Melayu pada umumnya di Riau khususnya, panau dianggap sebagai tanda kecantikan. Jenis-jenis panau yang dikenal orang Melayu yakni panau besi, panau bunga, panau mengkarang, panau bulan, dan panau ketitiran. Dan masih banyak lagi jenis penyakit lainnya seperti mah, rabun, sakit pinggang, santau, darah tinggi, malaria, kuku busuk, demam berdarah, sariawan, cacar air, dan banyak lagi jenis penyakit lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tumbuhan obat. Yang pertama yaitu bujang tanalan, yaitu sejenis rumput yang banyak tumbuh di halaman. Daunnya berwarna hijau menyerupai daun pohon mangga. Biasanya rumput ini sering dipakai untuk campuran membuat tangas, yaitu ramuan obat yang cara pengobatannya dengan diuapkan ke penderita. Yang selanjutnya yaitu capo, yaitu sejenis pohon kayu yang tumbuh di semak-semak. Selanjutnya ada dingke, yaitu sejenis akar yang tumbuh besar dan panjang. Buahnya berpapan-papan seperti petai. Biji buahnya sangat keras. Dibuat untuk obat penyakit karo. Caranya buah dingke dipupahkan dengan cara also 23 ampe 567 kilo koromolotui sakit botahlah. Kemudian buah dingke telah dipupah tersebut dibakar sampai hangus. Asapnya didekatkan ke hidung. Yang selanjutnya yaitu dobuk. Dobuk sering juga disebut buah ara, yaitu sejenis buah hutan yang bentuknya bulat kecil, berwarna hijau atau kekuning-kuningan. Buah dobuk bergerombol, tidak bertangkai dan langsung tumbuh dalam dahan atau batang. Yang selanjutnya ada gadong, yaitu tumbuhan merambat sejenis Dioscorea hispida dan Dioscorea triphylla. Buahnya biasa disebut ubi godong. Selanjutnya ada gambir. Tumbuhan bernama Latin Unsia gambir yang daunnya diolah menjadi ramuan untuk makan sirih. Selain pinang dan kapur sirih, tumbuhan ini termasuk ke dalam suku tumbuhan kopi-kopian. Selanjutnya yaitu Gadurasa kecil, yaitu jenis tumbuhan semak Gadurasa vulgaris. Bunganya berwarna putih kemerahan, daunnya memiliki khasiat untuk melancarkan pengeluaran keringat dan merupakan jenis penawar racun. Selanjutnya yaitu ada ingo, yaitu sejenis getah kayu pohon ingo yang dapat dibuat untuk obat orang yang kemasukan setan atau kesurupan. Orang Melayu biasanya menyimpan ingo di dalam rumah untuk hal yang mendesak. Selanjutnya ada jerangau, ada kaci Fatimah, ketumbar, mayang, kemenyan, mengkudu, penganga. Lalu ada rampai. Rampai adalah sebutan rangkai-rangkaian yang banyak atau campur-campuran ramuan atau obat, atau campuran bermacam-macam bunga untuk mandi atau untuk syarat-syarat tertentu dalam dunia perdukungan. Bunga rampai yaitu berisi racikan atau irisan dedaunan, batang-batang rumpun yang harum, bunga-bunga yang harum. Dan yang terakhir yaitu ada setawar. Setawar adalah tumbuhan Helia atau Costus dari keluarga Costaceae. Batangnya bulat lunak dan mudah patah, tidak memiliki ranting. Daunnya tumbuh di batang utama. Setawar dijadikan sebagai penawar sakit serta juga dijadikan tanaman landscape.
jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan